Selamat malam. Kelanjutan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansah memasuki babak baru. Febri Adriansah ditahan di rutan KPK untuk 20 hari pertama. Febri mengklaim dirinya dikriminalisasi. Bagaimana kelanjutannya? Setelah Febri ditahan, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud, apa kabar? Malam Pak Saud. Ada juga Ibu Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, apa kabar? Masih semangat? Semangat. Dengan berbagai macam kasus yang patut dikomentar dan diawasi? Ya, semangat. Walaupun sangat sedih ya. Ada juga Febri Diansah, ini beberapa hari belakangan ini jadi pembicaraan publik, tapi ya memang begitulah sosok yang kemudian ada di dua kutub berbeda. Sekarang ada di kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansah. Bung Febri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya langsung ke Bung Febri ya. Tadi saya membuka dengan kalimat bahwa jadi perbicaraan, ada pro, ada kontra, itu haknya Bung Febri. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah ketika muncul kasus ini, sekelas Hotman Paris, pengacara senior aja mengundurkan diri, meskipun alasannya sakit gitu. Nah, lalu kira-kira saya ingin tahu apa sebetulnya yang membuat Anda menerima kasus ini? Atau bahkan ada yang celetukan di redaksi itu, oh jangan-jangan kan udah dengar bahwa Febri Adriansah ini adalah satu andalan presiden seperti disampaikan oleh pengacara sebelumnya. Dalam pikiran saya ketika ada salah satu kolega datang hari itu dan diskusi, pikiran saya sederhana, saya advokat. Dan saya paham betul tugas advokat itu dalam memberikan pendampingan hukum dan membela hak-hak itu nggak membedakan orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap orang punya hak untuk dibela. Ya. Jadi yang dibela bukan berarti membenarkan kalau ada perbuatan yang keliru. Ya. Tapi yang dibela adalah betul-betul haknya. Misalnya nih, ketika seseorang menjadi tersangka, maka yang dibela adalah hak-haknya yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada banyak hak-haknya dan upaya hukum yang bisa dia lakukan. Tapi permintaan Pak FA pada saat itu ke saya setelah bertemu langsung sekitar Kamis malam itu sederhana saja. Mas Febri, saya minta tolong bantu saya jernihkan hukumnya. Bantu saya untuk mengklirkan fakta-fakta hukumnya, karena sekarang ini campur aduk nih, fakta, asumsi, dan bahkan hari-hari ini banyak hoax ya yang beredar. Bantu saya untuk jernihkan hukumnya, fokus saja pada pokok perkaranya yang disangkakan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Sesederhana itu sebenarnya permintaannya. Dan sebagai advokat, saya pikir itu tugas saya untuk mendampingi. Dan advokat itu adalah penegak hukum ya? Di Undang-Undang Advokat dan di KUHAP baru itu disebutkan advokat adalah penegak hukum. Negara ini kan begitu kuat ya. Dengan segala bangunan, dengan segala sumber dayanya, dengan segala kekuatan ekonominya, dia punya segalanya. Ketika negara menuduh seseorang dan seseorang itu menjadi tersangka, tersangka ini tentu tidak bisa berjuang sendiri. Di titik inilah perlu ada keseimbangan. Nah, hukum acara mengaturnya. Negara juga mengatur pihak yang bisa memberikan keseimbangan secara hukum itu adalah advokat. Dan advokat diberikan independensi untuk melakukan pembelaan itu. Mas Bung Febri, setelah ditahan di KPK, Anda kan menyampaikan sempat bertemu ya 2 jam dan kemudian kira-kira apakah setelah ditahan terus kemudian ada hal yang baru yang disampaikan? Kalau di awal kan hari sebelum ditahan kan menjelaskan untuk dikelirkan kasusnya. Tapi setelah bertemu itu ada hal-hal yang kira-kira signifikan disampaikan oleh ex-Jampitsus? Hari Jumat itu, hari Senin ya, penahanan mulai Jumat, kemudian Senin saya baru bisa ketemu karena di KPK kan aturannya cukup ketat ya. Di rutan KPK itu ada masa yang nggak boleh dikunjungi oleh siapapun, oleh keluarga,
apalagi oleh penasihat hukum atau advokat itu 3 hari. Jadi baru Senin jam 2 saya ketemu, sama dengan jadwal yang lain. Jadi ketika advokat lain mengunjungi kliennya, pada saat itulah kami ketemu. Kami banyak diskusi tentang pokok perkara. Pokok perkara. Jadi substansi hukumnya yang memang dibahas, meskipun di sela itu ada juga pembahasan tentang situasi di dalam rutan, misalnya pagi sarapan bersama begitu ya. Dan itu kalau nggak salah penghuni keluarga rutan sudah lain. mulai menjenguk ya? Keluarga. Paginya keluarga sudah boleh jam Mulai menjenguk. 10 seingat saya. Oke. Jam 10 atau jam 9 sampai dengan jam 12. Jadi hari Senin itu memang sudah boleh bertatap muka. Oke. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, seminggu lalu di forum yang sama di satu meja Anda mengatakan bahwa kasus ini harus diambil alih oleh KPK. Tapi kan pelaksanaannya tetap di Kejaksaan Agung, tetapi ada hal yang saya bilang masuk babak baru, ditahan, dititipkan di rutan KPK, dan menurut jubir KPK itu hal yang lumrah, biasa saja. Anda melihat apakah ini akan ada sinyal bahwa simbol secara tidak langsung akan ada supervisi dari KPK, akan ada kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK terhadap kasus ini, atau Anda punya pendapat lain soal? Ya, saya masih tetap ngotot mengatakan bahwa kasus ini baru 2 cm per hari ini. Kenapa 2 cm? Setelah ditahan, Ya, masih 2 cm Tetap 2 cm. kedalamannya. Kalau dari, Anda mau bilang bahwa belum ada kemajuan signifikan? ya karena dugaan saya itu kedalamannya bisa sampai 100 meter lebar dan dalamannya. Nah, mudah-mudahan Febri di sana ya, Febri ditahan, Febri datang ini ya bisa membuat itu menjadi lebih terang gitu. Dalam pikiran saya, dia kan penegak hukum juga gitu. Ya. Ngapain juga ngebela orang yang memang udah jelas salah lah gitu ya kan. Cuman maksud saya kalau kita nggak ngapain memang tugas dia begitu gitu. Jadi maksud saya apakah nanti kedalaman bisa digali terus kemudian KPK bisa meyakinkan sehingga ketemu angka ratusan meter. Ya kita kan belum cerita banyak orang-orang di sekitarnya. Hitungan saya lebih 50 orang tuh. Lebih dari 50. Kalau kita mau urut-urut ya. Kalau mau dibongkar semua. Iya, iya. By common sense, saya belum baca lembar penyidikan ya. By common sense saja itu udah melebihi dari perusahaannya, lebih dari 30 disebutnya. Saya juga belum lihat gitu ya. Tapi maksud saya gini, kalau kemudian KPK bisa nanti menjadi bagian dari trigger mechanism karena dijamin oleh pasal 10A undang-undang itu bahwa dia akan menggunakan wewenangnya. Dalam beberapa hal saya katakan orang yang nggak menggunakan wewenangnya itu orang yang sangat jahat. Karena dia punya wewenang di pasal 10(2) itu. Bagaimana bisa mersupersisi itu. Ya. Jadi saya berharap bahwa kemudian kalau KPK masuk ke detail-detail nanti dalam hal punya formil material, dalam hal ini ada supervisi yang lebih detail untuk kemudian membuka itu lebih dalam, itu akan lebih diharapkan. Pak Saud, saya mau minta pendapat Anda. Jamwas Rudi Margono itu mengatakan bahwa salah satu alasan ex-Jampisus itu ditahan di KPK adalah alasan keamanan. Karena yang bersangkutan saat menjadi Jampisus banyak menangani kasus-kasus besar. Anda sebagai mantan pimpinan KPK, apa pendapat Anda soal ini? Iya, itu yang kalau di KPK itu ada pengawas internal, kalau di Kejaksaan itu ada Asintel Kejaksaan itu. Asintel itu kan menjaga barang bukti dan orang untuk tidak dirusak. Ya. Kita belum bicara apa yang disebut sebagai ini loh ya, bagaimana mengamankan barang yang disita ya. Change custody itu kan hal yang sangat menjadi perhatian di dalam mengamankan barang-barang bukti. Demikian juga mengamankan orangnya gitu. Ya kalau orangnya kemudian terjadi sesuatu bagaimana gitu ya. Di KPK itu 24 jam itu kita bisa memantau. Di meja pimpinan itu ada layar yang bisa kita ngelihat ngapain dia. Kecuali kamar mandi nggak bisa terjadi kita di lihat. rutan lain ya? Di Ya, Kejaksaan. jadi dari situ kan kita bisa lihat dia ketemu siapa dan seterusnya. Jangan lupa bahwa case ini sudah menuju kepada, kalau dalam bahasa tindak pidana pencucian uang itu kan di bagian paling atas itu kan ekonomi negara yang rusak sebenarnya dari perilaku yang FA ini. Kita harus akui banyak yang terganggu di situ. Bu Yanti gimana? Anda melihat kasus ini terutama ditahan karena alasannya adalah Jampisus, ex-Jampisus adalah sedang menangani atau pernah menangani kasus-kasus besar sehingga harus khusus ditempatkan di rutan KPK.
Ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas usai jeda. Tetap di